mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rezeki dan rahmatnya sehingga kita semua masih berada di tempat ini pada kesempatan yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Serta mari kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga segala tuntunan Nabi dapat memberikan kita petunjuk ke arah yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Paguyongan, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan calon guru penggerak, dan yang saya hormati serta saya istimewakan Bapak Ibu guru, seluruh guru SMP Negeri 1 Paguyongan dan seluruh teman-teman mahasiswa. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak atas segala dukungan Bapak dan Ibu bersedia untuk duduk di sini meluangkan waktu untuk ini sangat penting sekali bahwa kita perlu mendapatkan informasi tentang perubahan pada kurikulum. Dan pada kesempatan kali ini kami di modul 1 itu fokus kepada KHD. KHD itu dasar dari semua perubahan ada di kurikulum, di mana Ki Hajar Dewantoro itu menyatakan bahwa ini sesuatu yang ada di dalam diri mereka yang kita tidak bisa memaksa. Jadi dari situ terangkatlah ini kurikulum merdeka, di mana kita harus berpihak kepada murid yang kita sering dengar semua bahwa di kurikulum mereka itu murid merdeka. Nah, seperti apa merdeka itu? Itulah yang kita pelajari di guru penggerak. Apa itu budaya positif Bapak dan Ibu? Yang selama ini sebenarnya kita sudah pernah yang kita kenal dengan 5S, senyum, sapa, ya itu dikembangkan lagi kembali karena KHD itu menuntut bahwa kita guru harus menuntun, bukan memaksa, tetapi menuntun apa yang ada di dalam diri siswa, di dalam diri murid. Makanya di kurikulum mereka itu tidak ada pemaksaan penghabisan materi. Inilah kuncinya, bahwa setiap anak itu memiliki sesuatu yang ada di dirinya yang tidak bisa kita samakan, yang kita tidak bisa samaratakan, sehingga kurikulum merdeka itu benar-benar memerdekakan siswa. Jadi untuk mengawali seluruh perubahan itu kita harus merubah paradigma belajar kita terhadap siswa. Yang sebelumnya kita memaksa, biasa kan kemarin saya ketemu dengan teman saya, katanya dia setengah mati sekali dari semua kita yang ikut Lokakarya, dia satu-satunya orang yang mengatakan bahwa dia belum menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dia satu-satunya, kami guru-guru penggerak yang calon guru penggerak yang lain itu sudah, dan dia belum. Ditanya kenapa? Ternyata dia merasa galau itu ketika materinya tidak sampai ke anak-anak. Saya bilang kita teman-teman itu diskusi, Bu, di kurikulum merdeka yang kita tidak bisa memaksa. Jadi kalau anak itu tidak bisa menerima materi kita, berarti ada sesuatu dari anak itu yang ibu harus penuhi. Apa yang di benak Bapak dan Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin. Ketika dengar disiplin itu apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Tepat waktu. Oke ya, tepat waktu. Apa lagi Bapak dan Ibu? Semua kita berpikir tepat waktu ya. Patuh, dan kalau tidak ada hukumannya, seperti itu. Jadi kalau supaya terbentuk disiplin. Ya, jadi kita itu selama ini berpikir bahwa kamu harus tepat waktu, kamu harus melaksanakan ini, kalau tidak kamu ini. Nah, iya ada sanksinya. Kalau di kurikulum merdeka itu dilarang sanksi, dilarang ya, dikurangi, tidak kita buat untuk membentuk keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu adalah salah satu cara atau pendekatan untuk membentuk disiplin positif yang membuat budaya positif di sekolah itu tercapai. Jadi ada benarnya seperti itu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita pakai saat ini adalah fokus belajar Pancasila positif. Kenapa kita harus ada pilar-pilar nilai-nilai kebajikan tadi? Ini memotivasi perilaku manusia melalui hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena perilaku manusia itu yang pertama disebabkan oleh untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Inilah kenapa kita tidak boleh menghukum anak-anak. Hukuman ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu restitusi? Nanti itu tugasnya Ibu Yanti. Ya, saya hanya akan menggambarkan topik poinnya ada di mereka berdua. Ya, hukuman, ini konsekuensi, restitusi. Di kurikulum merdeka tidak ada lagi hukuman dan restitusi. Konsekuensi itu akan
jelas nggak apa konsekuensi itu? Begini. Kenapa bagus saya? Terus, luar biasa. Maka dirinya secara positif dari dalam diri. Kalau dia selalu dihargai, selalu di mana saja kita mau kerja karena ini, kita mau bilang kalimat yang sangat menyentuh hati kami di awal kami jelaskan bahwa didukung oleh penghargaan. Terkunci sudah hal positif di dalam diri murid, dikunci oleh penghargaan ini. Harusnya ketika dia tidak dihargai, namun budaya positif itu disiplin dan muncul dari diri sendiri tanpa penghargaan pun dia akan menjadi seseorang yang lebih baik. Lanjut. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Ini hanya sekedar kebutuhan dasar manusia ya. Saya tahu saya kepada ibu paham. Kita next lagi. Ini penting saya jelaskan. Kita guru-guru itu ada di 5 posisi: sebagai pembuku, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebagai pembuku itu kita sudah tahu bahwa itu sering memberi hukuman. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, selalu mengucapkan kau ini cuma masuk kamar, kalau politik kepala sekolah kemana, jadi siswanya merasa bersalah. Kita sering seperti itu membuat merasa bersalah. Posisi kita sebagai guru ya, kontrol mengontrol. Kemudian teman, nah di sini biasa saya lihat kita banyak sekali yang sering bersikap seperti teman kesiswaan. Ya, Pak Moldi, akhirnya anak-anak juga kadang-kadang lepas kontrol, mereka merasa bahwa maksudnya menjadi manajer. Nah, manajer itu begini. Nah, contohnya pada itu nanti di kajian siswa akan dikuatkan. Kalau ada siswa yang bermasalah, kita jangan langsung menjudge kamu salah atau memberi dia hukuman atau membuat dia merasa bersalah. Tapi tanya dulu, kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tidak apa yang konsekuensinya yang sudah kita buat? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Oke. Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan materi dari Ibu Novita tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia lahir dari dalam kelas bersama peserta didik dan gurunya, baik itu di perwalian atau di guru mapel. Jadi di situ mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas? Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, kenapa saat Bapak Ibu menggunakan motor, mengendarai motor, memakai helm? Ya? Keuntungan. Safety. Aturan. Oke, karena ada aturan yang menggunakan helm, kenapa kita memakai helm? Safety. Supaya aman. Untuk aman, ya. Merasa aman, yang pasti keselamatan, ya. Keselamatan di bagian aturan dengan misalnya ada kecelakaan atau apa ya. Ya, mengapa kita menggunakan masker di saat pandemi? Ya. Ya. Jadi poinnya di situ. Di bagian keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai-nilai dari keyakinan kita. Menggunakan helm agar terhindar dari ini, menggunakan masker agar terhindar dari ini. Begitupun dengan keyakinan kelas. Kita menjaga dari diri kita sendiri agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Mapel ya, di kelas 83 saya meminta pendapat dari anak-anak. Mereka mendapat kesempatan untuk mengeluarkan segala pendapat mereka bagaimana tentang itu saya bawa dari aturan karena mereka tahu tentang aturan. Saya panjang supaya siswa paham, tahu dan mudah mengingat. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada rasa hormat. Apa saja yang ada di rasa hormat itu? Di sini diramu menjadi satu kalimat positif yang mudah diingat oleh siswa. Di sini tanggung jawab bersama. Nyamannya seperti apa? Berarti hubungan antara sosial oleh siswa dan kebersihan itu dalam dan luar kelas. Kemudian budaya. Di sini saya mengembangkan satu kebiasaan dari siswa, baik dari kata dan tindakan. Minta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian meminta tolong, kalaupun ada polpen minta tolong pun diminta izin. Dilakukan satu perubahan baik dari kecil pelan-pelan. Pasti memang siswa akan merasa lebih begini.
Oke, kita lanjut ke restitusi ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Kepala Sekolah. Biasa Joko. Berangkat dari materi yang disampaikan oleh Ibu Iin tadi mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini akan menguatkan karakter sekolah. Jadi kan di dokumen 1 itu kan ada hal-hal yang dibahas oleh orang tua, oleh dewan guru dengan orang tua siswa tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa sehingga siswa akan mengalami satu tindakan dari sekolah. Nah, untuk wilayah terkecil itu dibangun dari kelas. Jadi melalui keyakinan sekolah, keyakinan kelas, yakni disiplin positif. Berikut, dalam disiplin positif itu hal yang paling baik untuk kita laksanakan yaitu tindakan restitusi. Apa itu tindakan restitusi? Tindakan yang menciptakan bahwa siswa itu merasa bahwa dia akan berpikir, punya perasaan bahwa dia saat itu melakukan kesalahan. Jadi ketika dipanggil, ketika diminta untuk berbicara, dia sudah paham tanpa harus kita katakan. Jadi dia tahu, ya Bu, saya tahu saya datang ke sini untuk apa. Jadi ini tindakan salah satu awal dari tindakan restitusi. Jadi restitusi ini dapat dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ini memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi begitu kita mendapati satu siswa atau sekelompok siswa telah melakukan kesalahan, itu tindakannya diajak dulu bicara. Kalau bisa itu hanya dilakukan dalam satu ruangan yang hanya ada si pemeriksa dan si siswa, entah dia satu orang. Kira-kira kamu tahu tidak, tindakan yang kamu lakukan ini akan berefek padamu positif atau negatif? Mereka sendiri yang jawab negatif. Negatif apa yang kamu sudah dapatkan? Sekarang nih orang ada di sini, Ibu ada periksa dengan guru-guru. Oke, apakah itu baik? Tidak baik Ibu. Kenapa tidak baik? Karena kami sudah melakukan kesalahan Ibu dan sebagainya sudah diutarakan. Jadi ada kesadaran dari dirinya sendiri bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah. Tentang hal-hal negatif kita ubah menjadi hal yang positif. Jadi tidak boleh merokok, tidak boleh membawa barang tajam, tidak boleh membuli. Jadi tidak boleh membuli, tidak boleh membicarakan teman, kita ubah kalimatnya menjadi saling menghargai. Jadi dari hal yang negatif kita ubah menjadi ke hal yang positif. Inilah untuk tindakan restitusi untuk dapat kita terapkan kepada siswa kita agar mereka ada motivasi untuk sadar sendiri akan kewajibannya, akan disiplinnya, dan terhadap guru-guru. Saya rasa demikian yang dapat saya. Ya, yang pertama dilakukan ini menstabilkan identitas. Ya, ini contoh pertanyaan. Jadi pada saat menstabilkan identitas, kira-kira nanti akan ada pernyataan kita. Orang-orang ini semua pasti dalam hidup ini pasti ada salah. Nah, saya pernah ada salah, kamu ada salah. Saya suka cari kesenangan, kamu juga suka cari kesenangan. Saya ingin bebas, kamu juga ingin bebas. Nah, yang bagaimana kebebasan yang kamu mau? Nah, itu mulailah restitusi bagi Bapak Ibu dan mahasiswa yang ingin menyampaikan pernyataan atau pertanyaan, dimohonkan untuk disampaikan kepada kami. Insya Allah kami dapat menjawabnya dengan benar dan memuaskan. Silakan. Silakan Bapak Herman. Pernyataan kita berupa tanggapan. Kalau
Ya, silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh indah dan menarik apa yang telah dipaparkan tadi. Tetapi bagi saya ini adalah satu cara kerja bagi guru yang tugasnya mengajar kembali ke tempat duduk, kembali mengajar kembali ke tempat duduk. Karena apa? Ini adalah program berkesinambungan, bukan cuma hanya sekali saja. Ya, ini tolong, ini program berkesinambungan. Kalau cuma guru sekedar mengajar, baru kembali ke tempat duduk, semua kayaknya bisa sendiri. Dan ini program ini pasti jalan, ya. Yang kedua, sebenarnya di paling males saya ikut kegiatan yang gini. Karena apa? Saya suka bicara langsung dengan sang pencipta kalimat. Seperti saya ikut pelatihan di Batam, ada salah satu profesor yang menciptakan buku itu tentang masalah psikologis anak dan sosial. Pada saat dibuka sesi jawab, saya bertanya. Ketika dia duduk sendiri, saya bertanya. Saya bilang ada seorang siswa Pak, sesuai dengan kalimat 4 tahun tidak bisa menghukum, tidak bisa dimerdekakan anak dan semuanya. Seandainya yang sama yang saya lakukan itu Pak saya bikin, tapi anaknya tetap pintar, tetap ibadah yang baik. Seandainya tetap begitu Pak, sudah Pak. Itu kalimat sang profesor. Berarti semua ini hanya sekedar teori. Nah ini yang paling saya suka, hanya sekedar teori. Yang saya punya maksud adalah jangan cuma sekedar di dalam kelas dan di dalam guru, di media, bersosialitas total. Itu yang harus diperlukan. Nah, kira-kira hanya itu pernyataan saya. Silakan teman-teman bisa menanggapi seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatan pertama. Ya, untuk program berkesinambungan, insya Allah ini mendapatkan dukungan dan utamanya kita sebagai paradigma perubahan, insya Allah. Yang lebih utama diri saya. Terima kasih luar biasa sekali Pak Herman. Jujur pertanyaan itu pun datang di saya ketika saya bukan orang yang lahir dari teori Pak Hadir. Saya dipaksa loh jadi guru. Dan dari guru ini saya berusaha, saya membiasakan diri. Namanya saya mencintai. Jadi memang benar bahwa kita di sini hanya bicara teori. Tapi Bapak dan Ibu, kita berada di sini sebagai guru bukan tanpa alasan. Pasti ada satu anugerah yang Allah kasih untuk kita yang sudah diterapkan di dalam pikiran kita untuk merubah teori itu dengan usaha, pikiran dan rasa yang di dalam diri. Jadi kita juga di sini hanya menyampaikan teori, kita juga belajar dari teori dan mungkin seandainya bisa diundang Pak Ki Hajar Dewantoro akan kita. Percayalah bahwa Bapak dan Ibu tidak mungkin, bukan mungkin, pasti ada alasan yang luar biasa di diri Bapak dan Ibu yang menjadikan Bapak dan Ibu ditakdirkan di dunia ini menjadi seorang guru. Bapak dan Ibu harus percaya itu. Percaya bahwa Bapak dan Ibu adalah orang yang hebat. Bergeraklah dan menggerakkan siapapun yang ada di sekeliling ini. Terima kasih sama Ada lagi? Silakan Pak Ismail, silakan. Silakan. Yang jelas bahwa saya kenal hal yang baru. Iya. Dan saya merasa kagum. Dan mungkin kita semua di sini, termasuk saya, tidak mampu menyampaikan hal yang baru. Tidak mampu, ya jelas tidak mampu. Yang jelas tidak mampu menyampaikan hal yang baru kalau belum tahu hadisnya. Yang jelas hari ini saya tidak terlalu menyampaikan banyak tanggapan pertanyaan. Hanya mengucapkan bahwa ibu-ibu di depan ini adalah orang yang Ya. Jadi kata kuncinya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mungkin kami baru pada tahap bergerak Pak, karena di situ ada 3, bergerak, tergerak, menggerakkan. Mungkin dari kami
dari secuil materi yang sudah kami dapatkan, kami baru bisa bergerak, belum menggerakkan atau menggerakkan. Silakan Bu Halimah di pertanyaannya. Waalaikumsalam. Benar apa yang disampaikan oleh ini adalah guru yang hebat di SMP 1 Pawiyaman. Ya, minimal dengan kegiatan ini, calon guru-guru penggerak yang ada di depan ini, minimal hari ini bisa menggerakkan hati-hati kita sekarang ini untuk terus maju menjadi guru penggerak, insya Allah. Amin. Dan terus terang mendengar materi tadi, ternyata kita ini bisa menjadi guru BK karena tadi tahapan-tahapan itu yang dilakukan oleh guru BK. Nah, jadi insya Allah dengan materi-materi tadi itu memang baru teori, tapi insya Allah bisa diterapkan nanti. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi tadi, keyakinan kelas itu kita lakukan saat awal pembelajaran, dan apakah setiap kita beralih ke materi, khususnya guru makel ya, kita beralih materi, kita lakukan lagi keyakinan kelas karena kita harus ada kesepakatan terkait dengan materi. Bagaimana? Itu yang masih saya tanyakan. Kemudian terkait dengan restitusi tadi ya, yang disampaikan. Kemarin kan ada kejadian ya, saya meminta bagaimana contoh untuk menangani kasus seperti itu. Ada guru yang ada siswa yang memaki guru, dan itu ternyata saya tanya, itu kebiasaan dari rumah. Orang tuanya pun sering yang setelah saya gali, setelah saya tanya. Jadi kira-kira untuk menangani siswa seperti itu bagaimana dengan teori yang sudah disampaikan? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Halimah. Pertanyaan yang luar biasa. Saya akan merespon tentang keyakinan kelas, Bu. Itu kalau untuk tadi saya menyampaikan wali kelas dan guru mapel. Kalau untuk wali kelas berarti itu akan menjadi bersifat kepanjangan setahun untuk siswa yang itu. Misalnya di kelas 83 saya berarti itu selama setahun. Dan itu akan kita evaluasi perkembangan anak. Tergantung kesepakatan kita dengan wali kelas apakah itu peninjauannya dalam evaluasinya dalam 1 minggu atau 2 minggu atau per 3 bulan atau per semester. Itu tergantung kesepakatan kita dan maunya kita seperti apa itu sesuai dengan kesepakatan siswa. Kemudian untuk guru mapel itu keyakinan kelasnya tergantung guru mapelnya maunya seperti apa. Apakah ini akan berlanjut selama 3 bulan? Deal? Oke. Atau selama per semester? Oke. Atau selama setahun di setiap pembelajarannya? Ya, karena kita tidak dapat untuk batasan waktunya, tapi kita di teori, di materi yang telah kita pelajari itu kita mengevaluasi seperti apa berjalannya keyakinan kelas kita. Apakah siswa sudah meyakini nilai-nilai yang telah kita sepakati sebelumnya? Seperti itu. Kemudian untuk restitusi, Ibu Yanti ya, Ibu Yanti dulu yang menjawab, nanti saya berikan salah satu. Iya, dari. Baik, saya cuma mengingatkan tadi mungkin Ibu Yin lupa bahwa keyakinan ini bukan hanya di kelas, tapi kita juga ada keyakinan sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas untuk antara guru dengan murid, maka keyakinan sekolah antara sekolah kita semua guru-guru. Terima kasih. Itu biasanya di awal pembelajaran, di awal ajaran tahun baru. Iya, visi di situ, visi sama keyakinan sekolah. Sama dengan tata tertib sih sebenarnya, Bu. Tapi lebih dibikin poster seperti ini. Kalau tata tertib kan hanya di apa namanya dalam dokumen. Nah, itu harus ada poster-poster untuk keyakinan sekolah. Dan itu iya orang tua, ya. Itu
kalau keyakinan sekolah. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Halimah mengenai tindakan restitusi pada siswa yang kemarin bersama adik-adik mahasiswa. Jadi kembali ke tahapannya, menstabilkan identitas. Jadi ditanya dulu, apa maksud kamu melakukan ini? Apa ada kepuasan setelah melakukannya? Apa yang melatar belakangi? Mengapa kamu sampai melakukan ini? Jadi ditanyakan dulu ini. Kemudian memvalidasi tindakan, ditanyakan, kira-kira tindakanmu sekarang sudah berefek apa sama kamu? Akibat dari apa yang kamu sudah lakukan kemarin atau tadi ini apa? Jadi dia sudah tahu, sekarang saya sudah berhadapan dengan wali kelas, sekarang saya sudah berhadapan dengan guru-guru atau sebagainya. Dia sadar itu. Kemudian tadi kembali ke keyakinan kelas. Jadi mungkin ini kesalahan dari kita bersama. Ini keyakinan kelas atau tata tertib sebenarnya adalah belajar. Jadi anak yang belum disiplin berarti dia belum selesai belajar. Jadi disiplin itu orang tidak disiplin bukan orang yang dia kurang ajar atau tidak patuh, tetapi dia belum menerapkan apa yang dia sudah pelajari. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Jadi tindakan restitusi kalau di 93 ini baru dibuat kemarin keyakinan kelas, karena ini lisan ibu, mulut ibu, jadi suruh istighfar orang ibu. Karena ini perempuan yang jawab. Karena kan perempuan mereka tahu yang banyak melakukan ini laki-laki, ibu suruh istighfar orang ibu berapa kali? Ada yang bilang 50 kali ibu, ada yang bilang laki-laki bilang, wih banyak sekali itu abah. Insya Allah tidak terjadi lagi hal seperti itu. Atau ada guru yang ada siswa yang ini sudah keluar saja, tidak usah ikut lagi. Jadi kan insya Allah tidak terjadi lagi. Untuk pertanyaan Karena semua mata pelajaran di pembebasan materi dari calon guru penggerak, atas nama kami bertiga, Yanti Kadir Unitoto, Ibu Novita Ilato, dan Sri Febrianti Kaharu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, atas waktu yang telah diberikan kepada kami bertiga. Dan jika ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan atau tanggapan, mohon sekiranya Bapak Ibu datang ke kami sewaktu-waktu, insya Allah dapat kami jawab. Namun walaupun begitu, kami masih dalam tahap belajar, bisa saja jawaban kami tidak dapat memuaskan, tidak dapat meyakinkan. Insya Allah Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ada dari Bapak Andri, silakan. Bapak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padiaman dalam melihat 3 orang calon guru di SMP Negeri 1 Padiaman. Karena saya lihat kinerja mereka berintegritas, selalu bekerja. Kemudian hari ini ada implementasi langsung kepada seluruh warga sekolah melalui sosialisasi pengembangan calon guru penggerak tingkat SMP 1 Padiaman, dan itu memotivasi kepada seluruh guru yang belum masuk pada calon guru penggerak. Insya Allah mereka bertiga ini lulus dan akan bertambahan dengan teman-temannya. Guru penggerak ini sangatlah berguna, terutama dalam sistem pembelajaran yang ada di SMP 1 Padiaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Septianti Ali, rekan guru dari Ibu Sri Febrianti Kaharu di SMP Negeri 1 Paguyaman. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, ada banyak hal positif yang saya lihat dari beliau. Saya merasa senang dan bangga dengan perubahan-perubahan positif yang saya lihat dari beliau. Beliau mulai menerapkan praktik-praktik positif, diantaranya bagaimana menerapkan disiplin positif terhadap siswa, kemudian bagaimana beliau menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah beliau dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Hal tersebut kemudian memotivasi saya untuk juga mulai melakukan perubahan positif di dalam kelas, utamanya dalam pembelajaran saya sendiri. Saya mulai belajar untuk menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpihak kepada anak. Kemudian yang berikut, saya juga mulai belajar untuk menerapkan disiplin-disiplin positif kepada siswa. Harapan saya untuk Ibu Sri khususnya, semoga makin banyak hal positif yang beliau tumbuhkan, yang beliau sebar kepada kita semua, akan banyak ilmu-ilmu baru yang beliau bagi dengan kami rekan-rekan gurunya yang tidak tergabung dalam guru penggerak. Kemudian harapan saya untuk program guru penggerak semoga makin berkembang ke depan dan makin banyak guru-guru yang terdorong. Saya pribadi juga mulai termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ke depannya demi tercapainya kualitas pendidikan yang makin baik di negara kita. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Ibrahim dari kelas 83 sekaligus anak perwalian dari Ibu Sri Febrianti Kaharu. Saya merasa bahagia dan senang atas peningkatan belajar kami yang semakin menyenangkan. Pembelajaran kini membuat peserta didik lebih aktif daripada sebelumnya. Dan kini kami telah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Sri Febrianti Kaharu. Dengan pelan, kami melakukan satu perubahan untuk meyakini nilai kebijakan yang telah kami sepakati bersama. Kami sedang belajar dengan budaya positif untuk menjadi seorang pelajar. Dampaknya ke saya adalah saya bisa mengontrol diri saya dengan pembawaan yang baik dan berubah demi status saya sebagai pelajar dan masyarakat ke depannya. Harapan saya sebagai ketua kelas dan pengurus OSIS, semoga kami seluruh peserta didik akan terlatih dengan nilai-nilai kebijakan yang telah diyakini bersama di setiap kelas. Saya Elis Ibrahim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan